Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Haida dengan NIM 2510 12 42 222 kelas A3. Oke, sebelum saya memasuki kritik dan saran, saya di sini sudah mengobservasi secara online dengan guru di SMPN 1 Babirik yang bernama Kak Muhammad Ridoni, dan ya mungkin ada sedikit kritik dari saya dan saran dari saya pribadi. Nah, kalau kritik sendiri saya itu tertuju pada pembelajaran yang masih berpusat pada gurunya. Jadi tuh guru itu masih lebih banyak menjelaskan, sedangkan siswa itu hanya mengikuti, dan dampaknya itu mungkin menurut saya itu kayak siswa itu bisa cepat bosan dan kurang kreatif mungkin. Nah, terus yang kedua, penjelasan teorinya itu terlalu lama. Mungkin penjelasannya itu bisa lama, tapi mungkin bisa dengan berbagai cara supaya siswa-siswa tersebut tidak cepat bosan dan cepat mengantuk istilahnya. Nah, jadi itu artinya itu pembelajaran belum sesuai dengan kondisi siswa. Nah, terus yang ketiga, perbedaan kemampuan siswa itu belum diperhatikan. Mungkin ada siswa yang cepat paham dan ada siswa yang lambat paham. Di situ tuh kayak istilahnya kita ndak terburu-burukan anak tersebut. Pasti dalam apa sih istilahnya, kayak siswa-siswa itu pasti ada yang cepat tanggap, ada yang lambat tanggap. Itu pasti ada di setiap siswa. Nah, itu tuh belum ada bantuan khusus untuk siswa yang tertinggal biasanya. Terus yang keempat, pembelajaran recorder itu pembelajaran recorder belum bertahap. Jadi siswa itu kesulitan teknik, tapi latihan belum dibuat dari mudah ke sulit. Jadi siswa itu lebih cepat merasa kesulitan dibanding kayak seharusnya dia itu kayak dilajarin dulu sama gurunya. Sebenarnya enggak juga sih, menurut saya itu istilahnya itu kayak kalau misalkan dilajarin dulu baru misalkan paham, ya mungkin itu buat anak-anak yang susah menangkap begitu. Terus yang kelima itu evaluasi belum jelas, belum ada penilaian yang struktur dan umpan balik ke siswa. Siswa itu jadi tidak tahu kesalahannya di mana. Nah, gitu. Terus yang keenam, kepercayaan diri siswa masih rendah. Siswa masih gugup saat tampil. Solusi yang biasa digunakan itu masih kurang bervariasi kemungkinan. Terus yang ketujuh itu, media pembelajaran masih kurang, terus masih berfokus pada alat musik saja. Dan yang dijelaskan itu kemungkinan besar cuman tentang recorder saja yang saya diberikan oleh Kak Muhammad Ridoni itu. Cuman tentang pembelajaran alat musik recorder yang Sidin ajarkan di kelas 7 dan kelas 8. Nah, jadi belum ada tambahan seperti audio atau video yang Sidin kirim ke saya. Jadi mungkin saran perbaikan dari saya, yang pertama itu libatkan siswa lebih aktif. Jadi biarkan siswa mencoba sendiri, bukan hanya mendengar penjelasan dari gurunya saja. Istilahnya tuh kayak biarkan dia mengeluarkan semua yang ada di otaknya. Istilahnya tuh kayak dengarkan, kalau misalkan ndak masuk di akal gurunya itu kemungkinan besar jangan ditolak secara mentah-mentah, tetapi lajarkan dulu bahwa yang lebih baik itu kemungkinan besar seperti ini, ya begitu. Terus yang kedua, kurangi teori. Nah, perbanyak praktik, lebih baik langsung lebih langsung praktik setelah penjelasan singkat, seperti misalkan ini ada recorder. Nanti kamu akan menjelaskan ini recorder, do itu seperti apa? Misalkan kita awalan tuh mulai ngajarinnya itu seperti do, kita picik yang ini dulu misalkan. Karena saya tidak mempunyai recorder secara langsung, kemungkinan saya akan secara halusinasi saja. Karena misalkan do itu seperti ini anak-anak, ini dipicik di sini, itu namanya do. Nah, seperti itu. Setelah itu yang ketiga, buat pembelajaran bertahap. Mulai dari yang mudah ke sulit agar siswa tidak bingung. Dari yang mudah dulu. Ya, tadi itu contohnya seperti do, re, mi, fa. Kita harus mengajarkan yang awal-awalan dulu, yang basic-basicnya dulu daripada yang harus ngejelek. Kayak misalkan, kamu nyanyikan lagu ini, recorderkan lagu ini. Jangan, itu sangat tidak baik untuk anak-anak SMP yang masih awam-awam pada pembelajaran. Nah, terus setelah itu 4, ini yang keempat ya.
berikan feedback langsung. Contoh, nada sudah bagus, tapi tiupannya terlalu keras. Nah, begitu. Contoh itu adalah feedback yang sekiranya tuh dia nyindir muridnya supaya muridnya itu tambah semangat gitu buat belajarnya. Nah, terus yang kelima, tingkatkan kepercayaan diri siswa mulai dari latihan berpasangan, kelompok, bahkan individu. Nah, terus yang keenam, tambahkan media pembelajaran, gunakan contohnya seperti audio nada, video, atau not angka yang sederhana tadi yang seperti saya jelaskan. Nah, jadi ya seperti kesimpulan untuk penutup presentasi saya kali ini, menurut saya pembelajaran ini sudah cukup menarik ya. Karena ada praktik dan game yang sudah tertera oleh dan dijelaskan oleh Kak Muhammad Ridhoni tersebut. Namun masih perlu diperbaiki pada keaktifan siswa, tahapan pembelajaran, bahkan evaluasi dan variasi media agar pembelajaran menjadi lebih efektif dan tidak membosankan. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan tentang rekonstruksi RPP pembelajaran musik di SMPN 1 Babiri, yaitu praktik recorder. Nah, jadi satuan pendidikannya itu ya SMPN 1 Babirik tadi, mata pelajaran seni budaya, bagian musik, terus kelas 8, materi pokoknya itu praktek memainkan alat musik recorder, melodi sederhana, terus alokasi waktu satu pertemuan 50 menit. Gitu. Jadi yang pertama itu tujuan pembelajarannya itu setelah pembelajaran itu siswa mampu memainkan 3 sampai 5 nada dasar pada recorder dengan benar. Terus yang kedua, memainkan melodi sederhana secara berkelompok. Terus yang ketiga, bekerja sama dalam kelompok melalui permainan musik atau game. Terus yang keempat, menunjukkan disiplin dan fokus saat praktik. Nah, jadi model dan metode pertama itu kita menggunakan praktik secara langsung, cooperative learning, game based learning, terus yang ketiga itu alur waktu per menit plus script guru tersebut. Yang pertama tuh dari 0,5 0 sampai 5 menit itu aktivitasnya seperti salam, cek kehadiran, dan persepsi ringan. Nah, contoh skrip seperti gurunya ini seperti, selamat pagi semua, hari ini kita tidak banyak teori, kita langsung praktik recorder ya. Siapa yang sudah pernah coba tiup recorder di rumah? Nah, hari ini kita akan belajar sambil main game musik, jadi harus fokus dan kerjasama ya. Nah, itu tadi dari awalan 0 sampai 5 menit. Nah, itu pembukaan tadi. Terus yang kedua, yaitu 5 sampai 10 menit pemanasan musikal. Itu biasanya aktivitasnya itu seperti latihan meniup, breathing control, terus yang kedua itu bunyi nada panjang, satu nada. Itu contoh skripnya gurunya itu seperti gini. Pegang recorder dengan posisi yang benar, tangan kiri di atas. Nih, seperti ini. Nih, contoh. Tangan kiri di atas. Nih gitu. Sekarang kita coba tiup pelan, jangan keras. Seperti meniup lilin tapi tidak sampai mati gitu. Tahan nada, 1, 2, 3. Bagus. Itu contoh skrip dari 5 sampai 10 menit. Terus yang ketiga itu 10 menit sampai kisaran 20 menitan, yaitu demonstrasi dan latihan dasar. Itu biasanya aktivitas guru itu memberikan contoh nada dasar, misalnya kayak do, re, mi, fa, sol. Pokoknya seperti tiupannya pun kita harus mengajarkan dulu seperti apa tiupannya supaya anak-anak itu tidak tergesa-gesa pada saat memainkan recorder. Nah gitu, siswa itu menirukan. Contoh skrip gurunya itu seperti ini. Perhatikan jari ibu ya, ini nada do. Sekarang kalian coba bersama, ayo 1, 2, 3. Kalau suaranya fals, coba cek lubang recorder, jangan sampai bocor. Kalau misalkan bocor, berarti itu suaranya tidak akan stabil gitu. Terus dari yang keempat lagi, 20 menit sampai 30 menit itu latihan kelompok. Aktivitasnya itu seperti siswa dibagi kelompok, misalkan dalam satu kelas itu berapa orangnya, terus dibagi jadi 3 sampai 5 orang itu dipisahkan gitu. Jadi latihan melodi sederhana juga. Contoh skrip gurunya itu seperti ini. Sekarang bentuk kelompok 1, kayak gimana ya?
Sekarang bentuk kelompok, satu kelompok itu 4 orang. Contoh, tugas kalian latih satu melodi pendek. Nanti akan ditampilkan di depan bersama teman-teman kelompoknya. Ingat, bukan siapa yang paling jago ya, tapi siapa yang paling kompak gitu. Nah, terus yang kelima lagi itu 30 sampai 45 menit, yaitu game musik, integrasi kelompok, yaitu nama gamenya coba contoh tebak dan lanjut nada. Jadi aturannya itu kelompok A itu memainkan potongan nada ke kelompok B, melanjutkan skor berdasarkan ketepatan dan kekompakan. Contoh skrip gurunya seperti ini. Sekarang kita masuk game. Kelompok 1 mulai, mainkan 3 nada pertama. Contoh, do, re, la. Itu nadanya pasti berbeda kan, dan cara memegang rekordannya itu juga tidak sembarang. Nah, kalau salah kelompok lain boleh rebut poin. Yang penting tetap sportif ya. Nah, gitu. Terus yang keenam, pembelajarannya itu mulai dari 45 sampai 50 menit, yaitu penutup dan refleksi. Biasanya itu aktivitasnya itu seperti evaluasi singkat, bahkan refleksi siswa. Terus contoh dari skrip gurunya itu seperti ini. Hari ini siapa yang merasa lebih bisa main recordernya? Contoh, apa yang paling sulit tadi? Coba jelaskan kayak gimana. Siapa yang merasa sulit pada saat ini memainkan recordernya. Latihan di rumah minimal 5 menit ya. Minggu depan kita lanjut lagi lebih panjang. Terima kasih kalian sudah kompak hari ini. Nah, terus yaitu penilaian. Yang pertama itu penilaian. Dari penilaian itu terbagi lagi, yaitu tentang keterampilan. Dari keterampilan itu terbagi lagi menjadi ketepatan nada, teknik meniup, kekompakan kelompok. Terus yang kedua itu sikap. Dari sikap itu terbagi lagi menjadi kerjasama, disiplin, bahkan partisipasi kita terhadap teman-teman yang lain. Nah, catatan rekonstruksi dari saya yaitu fokus 100% praktik, minim teori, terus pembelajaran dibuat aktif dan menyenangkan, ya lebih banyak gamenya juga, terus guru sebagai fasilitator bukan pusat pembelajaran, dan yang terakhir itu mengembangkan kolaborasi dan musikalitas nyata. Seperti itu RPP dari saya yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.